Oke, kembali lagi channel Mariangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Kenobi series. Oke, ya kita akan langsung menuju ke Star Wars, di mana Kenobi ini sudah gua tunggu-tunggu sejak lama, Pak ya. Dan semenjak mereka mempromosikan Kenobi sampai akhirnya kita bisa melihat 2 episode Kenobi yang udah di premiere pada tanggal 28 kemarin, Pak ya. So, kita akan bahas mengenai Kenobi series. Jujur aja gua sangat excited banget dan kita akan breakdown semuanya dari alur ceritanya sampai ke berbagai macam plot yang akan kita bahas semuanya di video kali ini. Oke, so buat kalian yang belum nonton Kenobi series, gua kasih kalian spoiler alert terlebih dahulu agar kalian bisa nonton dulu episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Oke, link untuk nonton episode Kenobi gua udah taruh di deskripsi, Pak ya. So kita akan bahas episode 1 dan juga episode kedua dari Kenobi series. Oke, dari episode 1 kita bisa melihat ini ada recap dari beberapa macam episode Star Wars trilogi lamanya, dimana kita bisa melihat episode 1, 2, 3 ini di recap semuanya mengenai Anakin dan juga Obi-Wan. Karena di sini akan menceritakan mengenai perjuangan Obi-Wan setelah 10 tahun lamanya dia udah dikejar oleh Sith, dimana itu adalah Jedi yang besar pada saat itu di Old Republic, Pak ya. Dan kita bisa melihat di sini Obi-Wan dia akan bisa dengan Anakin dulu seperti apa. Kita diingatkan kembali mengingat Star Wars ini untuk trilogi lamanya itu udah lama banget, Pak. Dan gue yakin buat kalian yang udah tumbuh bersama dengan Star Wars dari zaman kecil sampai sekarang, waduh, lu sumuran banget sama gua, Pak. Dan kita bisa melihat semua recapnya dari Anakin dia dikalahkan di planet Mustafar sampai akhirnya dia diambil oleh si Emperor Palpatine untuk dijadikan Darth Vader sebagai muridnya, Pak ya. Dan Obi-Wan terpaksa dia itu harus menyembunyikan anak-anak Anakin, itu adalah Luke Skywalker dan juga si Leia Skywalker ya, dimana Luke dan Leia ini dipisahkan oleh Obi-Wan dan si Leia akan dijaga oleh si Bail Organa. Kalau si Luke itu akan dipulangkan ke keluarga Skywalker. Nah, si Owen Skywalker dan juga si istrinya, Pak, seperti itu. Makanya di sini Obi-Wan akan menjaga Luke dari jauh. Nah, sementara Leia itu akan menjadi putri di masa depan, Pak ya. Dan 10 tahun kemudian setelah para Jedi berhasil dimusnahkan oleh para Sith dengan Order 666, akhirnya kita bisa melihat Obi-Wan sekarang. Anjir, Ewan McGregor, sumpah gua sangat excited banget. Dan gua melihat Ewan McGregor, aduh ya tambah tua sih, Pak. Dan ini nyambung loh, Pak, dengan 10 tahun lamanya setelah kita nggak melihat mereka beraksi kembali. Dan akhirnya saya bisa melihat wajah mereka lagi, Pak. Ini gua sangat goosebumps banget sih ketika gua melihat mereka kembali lagi. Dan sekarang kita akan bisa melihat Obi-Wan yang perjuangannya sekarang di planet Tatooine, dan dia sudah tidak menjadi seorang Jedi lagi dikarenakan status sebagai Jedi ini masih dicari-cari oleh Emperor Palpatine dan juga berbagai macam Sith yang ada di sana, Pak ya. Dan kita bisa melihat Obi-Wan yang sudah membawa dengan warga-warga Tatooine, di mana dia bekerja sebagai tukang jagal daging, Pak ya. Dan dia kesehariannya makan daging, habis itu kerja lagi, makan, kerja lagi. Karena dia itu merasa kehidupan dia sebagai Jedi itu sudah selesai, dan dia tugasnya sekarang adalah untuk mengawasi Luke Skywalker ini, karena dia merasa si Luke, anaknya si Anakin ini punya potensi ke depannya untuk menjadi seorang Jedi. Nah, jadi seperti itu. Karena Obi-Wan ini masih berpikir ini kan Anakin kan bukan sebagai orang yang terpilih, karena kan kalau kalian udah lihat di trilogi Star Wars dari tahun 1999 sampai 2005, di mana itu adalah episode 1 sampai episode ketiga, kita bisa melihat bahwa Anakin ini selalu dikatakan sebagai orang yang bisa mengimbangkan semua Force. Tapi ternyata tidak, Pak ya. Ternyata itu bukan Anakin. Nah, yang dimana kita bisa melihat Anakin sudah jatuh ke dark side, Pak ya. Obi-Wan merasa si Luke ini punya potensi ke depan yang menjadi seorang Jedi. Tapi lagi-lagi kita bisa melihat si Owen, yaitu adalah sepupunya si Anakin ini, merasa si Luke ini tidak perlu menjadi seorang Jedi dikarenakan si Owen ini takut kalau seandainya si Luke ini akan dilatih oleh si Obi-Wan ke depannya, dia takutnya malah dia tuh akan jatuh seperti ayahnya, yaitu adalah si Anakin. Makanya dia nggak mau si Luke ini akan dilatih menjadi seorang Jedi
seperti bapaknya dulu Pak ya, karena kita tahu bahwa Obi-Wan sudah gagal mendidik anaknya menjadi seorang Jedi seperti itu Pak ya. Ya karena hasutan dari Emperor Palpatine Pak ya. Nah ini kita bisa melihat di awal-awal episode ini, kita bisa melihat ada Inquisitor, di mana Inquisitor ini adalah kemungkinan kalau yang gue lihat ya, ini adalah ajudannya si Darth Vader, dan di mana mereka ini mengincar semua Jedi yang ada di semua planet. Dan ketika mereka tiba di planet Tatooine, kita bisa melihat ada 3 orang sini Pak, itu adalah Inquisitor yang tampilannya itu ngeri banget dan juga botak Pak. Ini tampilannya ini shit banget Pak, dari jubah hitamnya, dari armornya. Terus ada yang satu lagi yang pakai topi bunder, gua nggak tahu siapa namanya yang topi bunder tuh. Yang ketiga ini adalah third sister, itu adalah Riva. Nah Riva ini adalah ajudannya si Darth Vader, di mana Riva ini juga punya ambisi juga untuk membawa Obi-Wan kepada si Darth Vader, karena bisa dibilang Darth Vader ini udah berkuasa semenjak 10 tahun setelah dia tuh udah diangkat oleh Emperor Palpatine sebagai The Lord Sith yang baru Pak ya. Makanya bisa dibilang Riva ini punya ambisi besar untuk membawa si Obi-Wan Kenobi kepada si Darth Vader. Nah mungkin seperti itu Pak ya, makanya dia itu sangat ambisi banget untuk mencari semua Jedi, terutama dengan si Obi-Wan Kenobi ini Pak ya. Nah jadi seperti itu, makanya kita bisa melihat dia tuh udah diincar banget, dan sampai akhirnya kita bisa melihat ada satu Jedi, yang dimana satu Jedi ini kita nggak tahu ya, dia di episode sebelum itu nggak ada Pak di trilogi Star Wars, tapi kita nggak tahu lagi karena kan semua Jedi kan banyak pada saat Old Republic itu di Star Wars episode 1, 2, 3 Pak ya. Makanya bisa dibilang semua Jedi semua udah dibunuh, tapi bisa jadi kemungkinan ada beberapa Jedi yang selamat dan juga bersembunyi seperti si Obi-Wan ini. Dan salah satunya dia ini langsung menghampiri si Obi-Wan. Dia kenal dengan Obi-Wan karena bisa dibilang pada saat di Old Republic itu masih berdiri pada saat episode 1, 2, 3 bahwa Obi-Wan Kenobi ini adalah master yang sudah melatih Anakin, dan bisa dibilang Obi-Wan juga termasuk master Jedi yang terkenal gitu loh. Makanya bisa dibilang semua Jedi tahu mengenai si Obi-Wan Kenobi ini. Dan ketika orang ini tahu bahwa Kenobi masih hidup di sana Pak ya, nah dia tuh langsung minta tolong kepada si Obi-Wan, wah lu tolong gua dong, gua diincar sama mereka, kita harus melawan mereka dong, kita kan bisa bertarung dengan mereka. Tapi lagi-lagi karena Obi-Wan ini takut kan, dan juga Obi-Wan ini merasa hidupnya akan terancam dan juga ini akan berpengaruh ke Luke, dia nggak mau mengambil risiko karena bisa dibilang kalau dia akan bertaruh sebagai Jedi di Tatooine untuk melawan The Inquisitor ini, maka bisa dibilang kehidupannya Luke bahkan Leia juga akan terancam. Nah seperti itu Pak ya, makanya kita bisa melihat Obi-Wan ini udah nggak mau lagi menjadi Jedi karena dia tuh nggak mau rencananya ini akan hancur karena seperti itu Pak ya. Maka bisa dibilang dia itu berusaha untuk beradaptasi di planet Tatooine, dan kita bisa melihat Jedi itu akhirnya terbunuh Pak. Sumpah gua kaget gila, terbunuh Pak, terbunuh. Dan akhirnya kita bisa melihat selain kita bisa melihat keadaan di planet Tatooine, kita bisa melihat ada di planet Alderaan. Nah planet Alderaan ini ada di mana semua keluarga Organa ini ada di sana Pak, termasuk si Leia ini. Dan kita bisa melihat Leia yang masih berumur 10 tahun. Oh my god, Leia Pak ya. Kita bisa melihat Leia masih kecil ya, Leia masih bocah banget, dan kita bisa melihat tengilnya dia, dan juga kita bisa melihat nakal-nakalnya dia pada saat dia masih 10 tahun juga. Ya itu lucu sih dengan aktrisnya, oke, cute banget. Dan juga ini kita bisa melihat Bail Organa ini juga masih ada Pak, dengan aktornya sama seperti yang udah kita lihat di trilogi Star Wars sebelumnya. Nah si Leia Organa ini dia kan juga bukan keturunan Organa asli, di mana Leia ini adalah anaknya si Anakin dan juga anaknya si Padme, dan dia tuh adalah anak yang diadopsi. Nah sehingga Leia ini ya merasa itu bukan adalah Organa yang asli, dan kita juga udah diperlihatkan semua sepupu Organanya dia, si Leia ini dihina-hina bahwa dia itu bukan keturunan Organa yang asli. Makanya si Leia ini merasa sakit hati ketika itu mendengarkan hal itu Pak ya. Dan singkat cerita kita bisa melihat Bail ini sebagai bapak angkatnya, dia langsung mengatakan bahwa lo itu jangan seperti itu, lo itu adalah Organa kok, jangan lo pikir orang lain. Nah itu gue suka sih dengan seorang bapak yang selalu mensupport anaknya, itu gue suka banget sih dengan dia tuh langsung ngomong gitu. Oh my god, anjir. Nah ini adalah awal ketika Leia ini gue bisa melihat tengilnya, astaga ya. Sebagai anak kecil ya kita tahu lah bahwa anak kecil kita semua segitu juga pernah tengil seperti itu. Dan akhirnya kita bisa melihat Leia ini diculik oleh Inquisitor, di mana Leia ini diculik atas perintahnya si Reva. Nah alasan kenapa Reva ini melakukan penculikan terhadap si Leia Organa itu adalah putri dari planet Alderaan, itu dikarenakan Reva ini ingin memancing si Obi-Wan Kenobi untuk pergi ke sana agar supaya dia bisa menangkap si Kenobi ini. Jadi istilahnya si Leia ini hanya sebagai umpan doang untuk menarik si Obi-Wan Kenobi dari
persembunyiannya seperti itu Pak. Makanya bisa dibilang astaga, gua langsung oke. Dan juga Riva ini dari awalnya itu udah berbeda visi dengan Inquisitor, dimana Inquisitor ini selalu punya tujuan untuk misi untuk membawa semua Jedi yang ada di sana juga membunuh mereka di tempatnya. Tapi lagi-lagi si Riva ini hanya punya satu tujuannya, dimana itu akan membunuh si Obi-Wan Kenobi saja. Dia itu nggak peduli dengan semua Jedi yang lain, dia hanya peduli dengan satu Jedi, yaitu adalah Obi-Wan. Nah, banyak yang berspekulasi dari para fans yang mengatakan bahwa Riva ini pernah punya dendam pribadi dengan Obi-Wan. Nah, sejauh ini kalau menurut gue ya, seperti yang kita udah lihat di episode 1 dan juga episode kedua, kita bisa melihat bahwa si Riva ini kayaknya dia tuh gak punya dendam pribadi dengan si Obi-Wan. Tapi yang gue lihat sini adalah Riva ini ketika di episode kedua kita bisa melihat bahwa si Obi-Wan dan juga si Leia berhasil diselamatkan di situ. Kita bisa melihat bahwa Riva ini punya ambisi untuk membawa si Obi-Wan Kenobi ini kepada si Darth Vader. Yang dimana Obi-Wan ini baru tahu ternyata Anakin itu berhasil selamat dari planet Mustafar. Nah, kita callback dulu ya di Star Wars episode ketiga, di mana Anakin dan juga Obi-Wan mereka bertarung di planet Mustafar. Dan kita bisa melihat si Anakin udah sekarat dan tubuhnya udah terbakar, dan mustahil dia bisa berhasil selamat dari sana Pak ya. Di lain sisi kita bisa melihat bahwa Emperor Palpatine ini sudah berhasil menyelamatkan si Anakin ini, dan dia langsung membawanya ke markasnya untuk jadikan seorang Sith Lord, yang dimana dia udah berpaling ke dark side. Nah, dan seperti itu makanya kita bisa melihat si Darth Vader ini, oh my, gua mau tahu seperti apa, karena gua pengen lihat si Hayden Christensen ini udah pakai suitnya Darth Vader, karena wah anjir, ini adalah impian kita selama ini para fans Pak ya, karena bisa dibilang Darth Vader ini juga adalah tokoh yang ikonik. Bahkan Darth Vader itu juga film bener-bener sangat ikonik di Star Wars series Pak ya. Makanya dari semua Sith Lord yang udah gue lihat, dari si Kylo Ren lah, dari si siapa namanya, ada berbagai macam Sith Lord yang gue tahu, tapi yang paling gue suka itu adalah Darth Vader, karena dari awal konsepnya Darth Vader ini untuk konsep trilogi udah bagus, alasan dia jadi jahat juga bagus. Makanya oh my god, epic banget sih. Makanya kita para fans Star Wars ketika pertama kali melihat Kenobi series ditayangkan, kita bisa melihat ada berbagai macam aktor lama yang udah pernah main di trilogi sebelumnya akhirnya kembali di sini Pak ya. Dan gue membahas mengenai semua ceritanya, di mana cerita ini Lucasfilm juga turun ambil ikut serta dalam series ini. Nah, seperti kita tahu bahwa Star Wars 789 itu udah sampah Pak ya. Itu udah sampah banget, astaga, apaan sih 789 tuh, udah cerita yang gak jelas, tokoh-tokoh yang besar seperti si Han Solo lah, si Leia mati, astaga, ini apa ya, mereka tuh mematikan semua tokoh-tokoh yang penting, dan juga Luke juga mati, bodoh amat lah, gue anjing lah, gila loh. Jadi kita bisa melihat Kenobi ini udah diambil alih juga oleh Lucasfilm, dikarenakan George Lucas juga turun ambil untuk menceritakan si Kenobi series ini. Nah, Star Wars 789 itu Lucasfilm itu tidak ikut serta dalam pembuatan ceritanya, dikarenakan pada saat itu di tahun 2015 si Lucasfilm ini juga tidak punya planning ke depan untuk Star Wars episode 789 itu nggak ada sebenarnya, dan yang memaksa ini itu adalah Disney. Nah, Disney itu udah ngancurin Star Wars kita Pak. Makanya kita para fans Star Wars, kita juga para komunitas, kita udah sepakat bahwa Star Wars episode 789 udah tidak akan kita anggap. Emang ada 789? Seraknya nggak ada Pak. Bahkan Lucasfilm pun mereka juga menganggap bahwa 789 itu bukan canon. Dan kabarnya lagi yang gua dapatkan dari berbagai macam forum, kita bisa melihat bahwa Lucasfilm rencananya ini akan meribut kembali Star Wars episode 789 yang akan digarap oleh George Lucas sendiri. Makanya kalau kalian lihat dari semua story Star Wars yang ampas-ampas itu, karena nggak ada ikut campur tangan dari si George Lucas, makanya gua sangat yakin banget series ini akan menjadi lebih epic, karena George Lucas ini adalah penemu Star Wars itu sendiri dari zaman tahun 1970-an, dari episode keempat, 5, 6 Pak ya. Makanya gue sangat percaya dengan George Lucas, visinya udah bagus karena dia adalah kreator aslinya. Makanya ya gue sangat percaya sih kalau Lucasfilm juga turut ambil ikut serta dalam film ini. Dan kita bisa melihat tone Kenobi series ini aja, ini udah dark loh Pak. Ini udah dark loh, gak ada yang bisa dibilang tuh ya lawak-lawak kayak 789, gak ada. Dan juga segi fantasinya ini juga apa ya, lebih sedikit dark, karena bisa dibilang Star Wars itu set story yang dark loh, dark banget dalam segi konspirasi lah, dalam
dalam segi politik lah. Bahkan kalau kita lihat di episode 1, 2, 3 aja itu udah politik banget. Nah, gua percaya di Kenobi Series ini meskipun udah nggak ada Old Republic dengan semua Jedi yang udah dibantai, maka mungkin kita bisa melihat chemistry antara si Obi-Wan dan juga si anak ini akan lebih masuk, karena ya lagi-lagi ini kreatornya adalah Lucasfilm juga dan Disney ini hanya sebagai publisher doang ya. Jadi seperti itu, makanya gua langsung oh my god aja, akhirnya gua bisa melihat logo Lucasfilm aja. George Lucas udah ikut ambil gambar story Kenobi Pak, makanya gua sangat menunggu banget untuk Kenobi seperti apa. Dan dengan 2 episode ini gua sangat kaget banget ketika ada pemeran MCU yang main di sini, yaitu adalah si Kumail Nanjiani. Nah, ini sebagai Kingo di Eternals MCU, dan gua kaget ketika dia tuh main di Kenobi series, dan dia itu berperan sebagai orang yang berusaha untuk membohongi orang-orang di sana bahwa dia itu adalah seorang Jedi. Dan ketika Obi-Wan itu akan mengambil dia untuk membantu dia menemukan si Leia kecil ini, akhirnya orang ini harus bertobat dan dia berusaha untuk membantu si Obi-Wan ini untuk mencari lokasi Leia ini Pak ya. Ketika Riva udah ngomong anak itu masih hidup loh, anak Skywalker itu masih hidup loh, setelah 10 tahun lu nggak bertemu sama dia, lu pikir dia tuh udah mati. Nah, gua langsung asjar, berarti Obi-Wan tuh baru tahu kalau anak itu tuh di sini Pak. Nah, ini juga udah callback ke Star Wars episode 4 di mana Obi-Wan itu udah ngomong dia tuh udah berpaling ke dark side, temannya bapak lo. Padahal kita tahu bahwa ini yang dibicarakan oleh Obi-Wan ini adalah si Anakin Pak ya, ada seperti itu. Nah, makanya gua langsung oh jadi awalnya si Obi-Wan itu baru tahu bahwa si Anakin udah jadi Darth Vader alias Sith Lord yang baru itu dari si Kenobi series ini Pak. Makanya gua langsung astaga anjir, gua langsung anjir, gua callback banget Pak. Dan gua mau bahas mengenai tampilan Anakin ketika ada di sebuah tabung, yang dimana ketika Anakin Skywalker udah menjadi Darth Vader itu udah tubuhnya udah terbakar Pak, seperti yang kita udah lihat, dan juga melepuh, dan juga kulitnya itu udah mulai putih semua seperti yang kita udah lihat di Star Wars episode ke-6 di mana Anakin topengnya udah mulai dibuka Pak ya. Nah, di sini kita bisa melihat ketika Anakin udah buka semua armornya, dia butuh namanya oksigen dan juga pernapasan yang sangat-sangat mendalam karena tubuhnya masih dalam keadaan kritis. Dan kita bisa melihat ini oh my god, make upnya udah mulai persis banget satu. Dan kedua, ini Hayden Christensen sebagai Anakin, dia walaupun pakai kostum tuh astaga anjir, make upnya bagus banget sebagai Darth Vader yang nggak pakai topeng Pak ya. Ini gua nggak sabar banget ketika dia pakai armornya lagi astaga. Dan kemungkinan kayaknya di Kenobi series nanti itu akan ada si Emperor Palpatine, di mana Emperor Palpatine ini masih hidup Pak ya, karena ini storynya masih dari transisi ke episode ketiga ke episode keempat. Oke, ini udah mulai bagus sih, mohon maaf nih, ini bagus banget gitu, dan gue sangat excited banget untuk melihat chemistry antara Anakin juga Obi-Wan ketika mereka bertemu kembali. Nah, ini gue sangat kaget banget sih. Kan kita bisa melihat ini Leia ketika dia kecil tuh dia merasa Obi-Wan tuh adalah seorang yang bisa dibilang tuh apa ya, bukan Jedi lah. Ini gue tahu sih namanya anak kecil kan butuh namanya penjelasan Pak ya. Dan ini gue sangat kesel banget ketika Leia itu merasa apa ya, dia tuh hidupnya merasa terancam dan Obi-Wan yang berusaha menyelamatkan dia. Dia pikir bahwa si Obi-Wan itu adalah orang yang menculik dia. Itu langsung oh my god, ini ya aduh ini anak kecil ngeselin banget sumpah, itu kesel banget tapi apa, berhasil, yang ceritanya berhasil, dan juga acting anak kecilnya si Leia ini juga berhasil. Kan seperti yang kita tahu bahwa Obi-Wan setelah itu udah terdampar di Tatooine dan dia menyamar di sana, dia udah berubah namanya menjadi Ben, bukan Obi-Wan lagi Pak ya, karena dia nggak mau identitasnya ketahuan oleh Emperor ini Pak ya. Jadi seperti itu, makanya oh my god anjir ini gue juga aja, gue sebagai pecinta Star Wars saga ya, gue langsung oh my god, ini gue langsung merinding Pak dengan lihat Kenobi series ini, karena semua aktor-aktornya kembali dan mereka digarapnya dengan serius. Ini yang gue suka, nggak kayak saga Star Wars yang kemarin 7/9 anjing, sama banget tuh gue suka liatnya. Itu Emperor Palpatine juga dihidupin juga maksa banget. Rey juga ngomongnya I am Skywalker. Anjing, lu dari mana ngomong Skywalker? Lu keluarga aja bukan bangke. Intinya apa? Lu ngomong Skywalker, gila bangsa tuh, kesel gua ngeliatnya Star Wars 7/9 tuh apa sih? Gak jelas banget tuh sumpah. Makanya apa ya? Makanya gua setuju banget kalau Lucasfilm ini mereka akan meribut kembali Star Wars 7/9 versi originalnya. Gua tunggu aja sih. Ini Disney udah ruin story banget sih 7/9 tuh. Wasted banget semua bangsa banget. Gua gak suka liatnya. Karena kita yang udah gitu Star Wars udah lama ya. Ketika kita udah nonton versi Disney, astaga itu apa sih? Makanya ini kalau setelah gua
buat Kenobi series ini akan tayang juga ya. Gue juga rencananya mau breakdown untuk Mandalorian juga sih, karena katanya Mandalorian juga bagus banget. Nah, makanya kita tunggu aja ya. Itu aja mengenai video kali ini mengenai Kenobi series. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Kenobi series atau kalian mau bahas mengenai Star Wars ya, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue video mendidik dan menghibur semua. Kalau gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, Pak. Adios. Woohoo.